Boleh sekali lagi tepuk tangan paling meriah. Tepuk tangan Anda belum semeriah yang harusnya Anda tepokin. Sekali lagi 2, 3. Wow. Ya. Sekali lagi saya bersyukur ya boleh hadir di tempat ini dan ini kali pertama saya melayani, saya landing di hari Minggu ya. Hari Minggu, namun di beberapa waktu sebelumnya sudah sering bertemu beberapa kali, konseling beberapa kali, di-invite untuk kemudian menolong beberapa pemimpin, staf kepemimpinan di gereja lokal di tempat ini. Dan bersyukur hari ini dapat kesempatan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Irwan, ya buat Person Karsten, ya buat Pak Kris dan semua di jajaran kepemimpinan gereja lokal di tempat ini. Berapa banyak Bapak Ibu siap, saudara siap dengarkan firman? Amin, amin. Bapak Ibu siap dengarkan firman? Ya, saya sejak ibadah pagi, lalu di siang dan di sore hari ini saya sharing dengan 3 topik yang berbeda. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan inline dengan apa yang menjadi tema besar dari New Life Church di tahun 2025 ini. Dan secara khusus pesan yang Tuhan taruh, Tuhan letakkan di hati Pastor Irwan adalah di tahun 2025 ini secara khusus Tuhan lagi mau taruh, Tuhan lagi mau bicara tentang connect, tentang keterhubungan. Nah, tahukah saudara bahwa setiap kali kita terhubung dengan Tuhan, kita nggak cuma terhubung dengan kuasanya, dengan karakternya, tapi kita terhubung dengan seluruh gambaran Kristus. Amin. Nah, itu sebabnya penting buat kita, penting buat saya dan saudara, bagaimana kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya yang menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini ibadah yang pertama saya udah sharing tentang connecting in God's power. Oke, yang hilang dari kekristenan hari ini bukan ibadahnya. Setuju? Ibadah hari Minggu di mana-mana ya. Hari Minggu itu hari sakral buat orang Kristen. Setuju nggak? Setuju ya? Yang hilang dari kekristenan hari ini bukan minggunya, bukan. Yang hilang dari kekristenan hari ini bukan karakter baikmu, bukan. Yang hilang dari kekristenan hari ini bukan sifat kasih yang menetap di dalam saudara. Bukan. Yang hilang dari kekristenan hari ini kuasanya. Orang Kristen itu keranjingan berbuat baik, tapi minim kuasa. Makanya gini, banyak aktivitas kita, banyak aktivitas rohani kita, tapi minim produktivitas. Halo? Kita itu gitu. Banyak aktivitas rohani, tapi minim produktivitas. Nah, ibadah yang pertama tadi pagi saya udah sharing. 2 trigger memicu aktivasi kuasa. Yang siang tadi saya udah sharing. Bagaimana merespon kondisi keadaan yang di luar kendali. Oke, saya titip pesan. Jangan coba-coba mengendalikan Tuhan. Karena kendalimu, kendalamu. Oke? Oke? Wajah-wajah yang natap saya itu suka mengendalikan. Anda di ujung tanduk. Anda pasti akan terkapar, terbentur. Ya. Nah, hari ini, sore ini, saya ingin sharing tentang inline, masih sejalan dengan tema tentang connect. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang connect and faithful. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kita percaya kita terkoneksi. Nah, Anda sadar nggak? Anda pahami nggak? Bahwa setiap orang yang terkoneksi pasti ada buahnya. Setuju? Saudara masih nggak setuju ya? Saya ulang dari awal. Saudara nggak usah curiga. Ini siapa? Memang bukan siapa-siapa. Saya cuma mau sharing aja ya. Oke? Oke ya?
Bapak Ibu tolong kasih wajah yang bersahabat loh buat saya. Dari menit awal Bapak Ibu udah natap saya minimal kayak Esra gitu loh. Lihat saya senyum gitu ya. Wajah paling romantis gitu ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu loh baru datang sekali loh. Saya dari terbit matahari loh. Ibadah raya sampai terbenam belum? Udah, ntar lagi. Nah hari ini saya ingin sharing tentang ada keterhubungan. Berkorelasi secara linier. Antara Anda terhubung, terconnect, dan Anda berbuah. Ingat baik-baik pelajari Alkitabmu. Hal yang pertama dan yang terutama yang Tuhan perintahkan setelah Dia ciptakan manusia adalah perintah berbuah. Jadi kalau Anda menggagalkan perintah ini, berarti besar kemungkinan Anda bukan ciptaannya. Halo? Jadi menit-menit awal ini, kalau Anda berkata gini, emang berbuah penting? Sepenting ekspresi sains. Berbuah itu bukan cuma penting, esensial. Oke? Setuju? Setuju ya? Boleh kita mulai ya? Masih prolog lagi gitu? Masih gak yakin ya? Oke. Untuk makin meyakinkan Anda, oke, saya mau tekan lagi. Sasaran Anda ikut Yesus bukan untuk bertumbuh. Nggak ada ayatnya. Karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Halo? Gitu. Tepuk tangan cuman Pastor Iron yang tepuk tangan. Gitu. Jadi sasaran Anda ikut Yesus bukan untuk bertumbuh. Karena justru yang bikin Anda bertumbuh Tuhan. Karena Alkitab menulis secara jelas Tuhanmu yang memberi pertumbuhanmu. Gak usah sombong kalau Anda bertumbuh. Satu waktu di jemaat kami, itu ada satu orang yang setelah ikut spiritual journey, ngalamin pemulihan, Marco top. Ngalamin semuanya, pokoknya semua dialamin yang orang lain belum alami. Dia udah lebih dulu mengalami. Begitu saya selesai berkhotbah tentang topik yang lain, dia samperin saya, Pastor Jeffrey, aduh tahu gak Pastor, semenjak saya join dengan gereja lokal ini, saya bertumbuh loh. Kira-kira Anda kalau di posisi pastor bahagia gak mendengar kalimat itu? Sebahagia Anda menatap saya. Langsung, puji Tuhan, haleluya. Tapi tahu gak, waktu dia berkata gini, saya senang loh, saya bertumbuh loh di gereja ini. Anda tahu gak kalimat saya berikutnya apa? Saya bilang gini, sasaran akhir kamu ikut Yesus bukan bertumbuh. Saya hormati pertumbuhanmu, tapi yang Tuhan cari buahnya. Halo? Jadi kalau Anda berpikir Anda jadi Kristen bertumbuh, gak ada ayatnya Ferguson. Gak ada ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya, ya. Yuk kita tampilkan. Lihat. Awalan dulu di menit-menit awal. Kamu Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu apa? Telah. Oke, yang menatap ayat ini, baca ayat ini dan sedang membaca ayat ini dan sedang mempercayainya bahwa Anda di posisi yang telah menerima Yesus. Lambaikan tangan. Oke, udah ya? Udah. Lihat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu. Tahu karena itu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gak ditulis, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Gak ada ayatnya, tetap di dalam. Tahu arti tetap? Bukan, ku ingin tetap di sini. Bukan, habis ini pulang. Tetap di dalam Dia.
hendaklah kamu. Jadi gini. Orang yang berkata gini, saudara tetap di dalam dia, termanifestasi pada 2 ukuran penting. Jadi yang kasih salam kanan kiri, tetap di dalam dia ya. Ketemu lagi orang, tetap di dalam dia ya. Jadi tahu gak Bapak Ibu, orang yang berkata tetap di dalam dia itu mesti gini, berakar di dalam dan dibangun di atas. Itu ya, tetap di dalam dan dibangun di atas. Dengar. Sekokoh Anda, sekokoh apa Anda terlihat, hanya sedalam apa Anda menggali. Halo? Ulang. Sekokoh apa Anda terlihat, hanya sedalam apa Anda menggali. Makanya gini, saya menyerang Kristen dangkal. Tahu tanda utama Kristen dangkal? Pokoknya hidup saya diberkati Om. Haleluya. Itu tak. Pokoknya hidupku ada di tanganmu. Ceng. Kau beri rancangan yang terbaik. Aduh, Pak, Bu. Aduh, kekristenan terlalu murah. Kalau persoalan kekristenan Anda hanya persoalan bertumbuh. Tahu nggak? Apa bedanya orang bertumbuh sama berbuah? Bertumbuh hanya berkaitan dengan dirimu, bos. Berbuah berkaitan dengan orang lain. Makanya jangan jadi Kristen yang cukup berhenti bertumbuh. Bapak Ibu pernah lihat nggak pohon mangga itu yang di belakang rumahmu misalnya, kalau ada. Terserah kalau nggak ada pohon mangga, pohon duren. Ada pastor, pohon pisang, terserah pokoknya semua jenis pohon-pohonan. Bapak Ibu, kebayang nggak kalau pohon yang Anda tanam, Anda rawat, nggak pernah berbuah? Makasih Pak, buat konfirmasinya. Tuhan bilang ya, masih ingat waktu Tuhan mengunjungi pohon ara yang tidak berbuah. Pohon itu bertumbuh nggak? Tuhan nggak kagum dengan pertumbuhannya. Tuhan sasar dan soroti keberbuahannya. Anda jadi Kristen berapa lama? Saya bertumbuh loh Pak. Hormati pertumbuhanmu. Tapi saya mau challenge Anda. Karena sasaran terakhirmu ikut Yesus. Bukan isu pertumbuhan. Tapi isu keberbuahan. Loh, connect tapi gak berbuah gimana? Ulang ya. Connect tapi gak pernah berbuah. Loh, saya meragukan koneksi Anda. Salah connect Anda. Halo? Lo Anda terkoneksi dengan Tuhan gak? Apa ekspresi Anda terkoneksi dengan Tuhan? Anda tahu gak? Ending dari keintiman. Apa? Coba. Lo iya gak? Akibat, maafkan saya kasih contoh yang simpel. Akibat saya intim dengan istri saya, lo berbuahlah. Halo? Berarti kalau Anda ikut Yesus, bertumbuh terus. Saya hormati pertumbuhanmu. Tapi Yesus mengejar keberbuahanmu. Dari tadi loh, saya gak maju-maju loh. Itu terus saya ulang-ulang dengan bahasa yang lain. Karena saya lihat tuh, dari wajah Anda itu masih gak pingin maju. Sementara waktu mundur terus loh. Lihat. Sekarang. Next slide. Lihat. Roma 7 ayat 4. Sebab itu
Saudara-saudaraku, kamu juga telah, Anda nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan, gitu kan. Bapak Ibu perhatikan, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita bertumbuh bagi Allah. Gitu. Gemes saya. Lanjut ya. Saudara mesti dengar minggu depan. Tadi Pastor Karsten itu mau khotbah seri tentang connect. Dengerin, pasang telinga, ambil, makan, ya. Oke, makan, kunyah firman itu. Oke, nih lihat. Agar, tahu kata agar di Alkitab. Agar itu asyar Anda pada tujuan. Itu agar. Coba, agarmu apa? Ya paling agar-agar. Coba, agar Anda apa? Coba, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi ternyata sasaran akhir, at the end perjalanan Kristenmu, itu berbuah yang nyuruh Anda bertemu sama. Halo? Pastor, ayatnya kurang sakti. Saya masih belum yakin. Oke, saya buka lagi satu ayat. Untuk makin mempertebal keyakinanmu. Ya, mau baca ayatnya? Ayat favorit orang Kristen. Sampai ambil teks gak dalam konteks. Mau bukti? Lihat, tatapan saudara, mana? Tunjukkan. Lihat, Yohanes 15 ayat 16. Hafal ya. Di luar kepala, sampai gak ada yang tersisa. Di luar. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang milih aku. Kabar baiknya ayat ini, Tuhan gak pernah reshuffle Anda. Halo, Anda kalau gak perform di pemerintahan, di reshuffle Anda. Yesus yang Anda sembah, yang tebus hidup Anda, buat Anda yang wajahmu gak punya masa depan. Yesus berkata gini, aku tanggung semuanya. Jangan percayakan sama Dylan. Oke, rindu itu berat, biar saya aja yang menanggungnya. Jangan. Oke, dosa itu berat, biar cuman Yesus yang bisa tanggung. Amin. Lihat. Bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang pilih kamu. Bapak Ibu bahagia dipilih Tuhan? Nggak usah. Lihat, dan aku telah, Anda dipilih, Anda ditetapkan akibat Anda dipilih. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada 2 kali kata supaya di situ. Anda suka supaya yang mana? Gak usah pura-pura Kristen. Yang Anda suka klaim itu. Padahal bayar premi aja enggak. Tuh. Yang Anda suka klaim dalam nama Yesus. Coba, supaya yang terakhir kan. Wajahmu telah menjawabnya. Halo? Yang biasanya kita aminkan ribuan kali. Itu, kalau ada doa berkat itu. Doa berkat ya, abis ini doa berkat ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya minggu ini adalah minggu keberkatan. Oke, mari tengadakan wajah, buka kedua tanganmu. Sebab itu umat Tuhan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa bla 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 bla. Dan dikutip ini. Dan percayalah. Apa saja yang kamu minta dalam nama Bapa diberikannya kepadamu. Terus Anda apa? Amin. Sampai gedung PTC terdengar. Amin Anda. Pak, Bu. Supaya yang kedua Anda akan alami. Kalau Anda praktik supaya yang pertama.
Halo? Halo? Aha. Itu loh yang biasanya Anda kutip-kutip sambil nyanyi. Ku percaya gitu kan. Tuh lihat, pokoknya gini, apa saja yang aku minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Anda gak akan ngalamin supaya yang kedua, kalau gak praktek supaya yang pertama. Itu. Lihat saya, jangan suka klaim-klaim ayat ya. Saya challenge Anda hari ini. Saya telah memikirkannya berminggu-minggu untuk ini. Supaya gini, New Life Church itu bukan cuma tumbuhnya, tapi buahnya. Oke? Tuh, lihat. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Berarti gini, di Yohanes pasal 15 kalau Anda suka baca Alkitab, kalau suka. Karena banyak orang suka dengerin khotbah. Tapi gak suka baca firman. Dan bagi dia saat teduhnya adalah YouTube. Bayangkan. Anda kecanduan khotbah tapi gak candu cinta firman. Bahaya Anda. Bahaya. Halo? Halo? Enggak ya? Di sini gak ada. Karena gak ketahuan. Jadi di Yohanes pasal 15, Yesus itu lagi ngajar dua hal. Ada yang pertama dia berkata berbuah banyak. Tapi ada yang berbuah tetap, ingat? Setuju? Jadi konteks keberbuahan di mata Yesus, indikator penentunya buah itu mesti dua. Buah banyak, buah tetap. Banyak orang Kristen itu buah banyak tok tapi gak tetap. Halo? Oke? Udah ya. Saya udah kasih pondasi kerangka berpikirnya. Sekarang saya mau tutup. 30 menit dari sekarang. Saya mau tutup. Ya. Langsung lihat jam soalnya. Pastor, baru mulai kok udah tutup. Iya, kalau saya bilang mau tutup itu biasanya 20 sampai 30 menit dari sekarang. Bertahanlah. Ya. Oke? Oke ya? Nah, sekarang yuk kita lihat. Rahasia kehidupan yang berbuah. Memang setiap orang bisa berbuah kalau dia bertumbuh dulu. Setuju gak? Ada gak tanaman yang Anda tanam hari ini besok langsung berbuah? Ada? Ada. Bertumbuh dulu, tumbuh. Masalahnya orang Kristen itu tumbuh sampai tumbukan. Pak, Bu, ulang-ulang. Jangan puas di isu pertumbuhan. Karena Tuhan gak cari, Tuhan gak kagum, Tuhan gak terpesona oleh karena pertumbuhanmu. Lawang dia yang kasih pertumbuhan kok. Sombongmu apa? Coba. Mana sombongmu? Mana? Coba. Halo? Berarti gini, dengan cepat. Firman Tuhan akan kasih 3 rahasia. Supaya Anda berbuah. Kalau Anda praktekkan ini, berbuah itu natural terjadi. Asal Anda mau praktek. Kalau nggak mau praktek, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kita lihat poin pertama ya. Yuk, lihat. Ternyata isu keberbuahan di Alkitab itu connect dengan isu keakaran. Dari mana saya tahu? Dari firman yang kita baca. Ya, lihat. Matius 3:10, kapak. Dimulai dengan kata kapak. Memang gitu. Yesus itu sangat tegas dan keras banget. Waktu dia mulai mengajar tentang isu berdampak keberbuahan. Itu gak kasih kendor dia. Kayak khotbah kayak gini. Dari tadi. Bener. Yesus berkata gini.
kamu adalah garam dan terang kampung gitu. Nggak ada ayatnya. Daerah kekuasaan genggaman demografi, otoritasmu itu dunia, bos. Oh iya dong. Kamu adalah terang dan garam dunia kan? Setuju? Harus setuju, ada ayatnya kok. Dan Yesus berkata apa? Kalau garam itu nggak asin, Yesus nggak pernah buang Anda. Nggak ada ayatnya Yesus buang Anda. Tapi Alkitab mencatat, kalau garammu nggak asin, terangmu nggak bercahaya, Anda dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Berarti kualitas kehidupan itu hal yang krusial di mata Tuhan. Kalau kualitas hidup Anda rendahan, cara Anda kerja rendahan, cara Anda melayani rendahan, cara Anda apapun rendahan, serendah-rendahnya. Dunia gak akan noleh Anda. Halo? Anda tahu prinsip ada gula, ada semut, ada gula, ada semut. Tahu? Tahu ya? Itu, spirit semut itu mencium bau gula mau di pojok manapun. Ketemu. Halo? Orang yang hidupnya punya kualitas. Dengar baik-baik. Anda jadi sasaran empuk. Dicari. Bukan saya yang bilang. Yesus yang bilang. Ayat ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan pertumbuhan yang baik. Gitu. Sampai saya ini beragam ekspresi loh. Hanya untuk membuat Anda itu ngerti. Benar loh. Oke, dari pagi itu ya, saya keringatan. Beres, keringatan lagi dan lagi. Sampai udah gak keringatan lagi. Ini mulai lagi. Saudara lihat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Yang dia kejar buah. Dan Anda tahu masa depan Kristen yang gak berbuah? Koma, setelah kata koma. Saya suka. Bagi Anda kan selalu bilang amin kan gini. Semua janji Tuhan ya dan amin, pasti. Anda keranjingan itu janji tok. Padahal gak pernah ada janji yang lahir dari perintah. Harusnya gini, janji itu lahir dari perintah. Anda itu suka aminkan janjinya, tapi gak pernah aminkan perintahnya. Coba kalau pendeta khotbah. Walau 1000 rebah di sisiku. Terus nyanyi lagi kan, Anda aminkan gak? Janji Anda aminkan, perintah Anda gak aminkan. Mana ada janji yang tidak lahir dari rahim perintah. Harusnya Anda gitu kecanduan perintahnya. Karena Anda pecandu perintah, Anda pasti menerima bukan cuma janji, tapi penggenapan janji. Oke? Jelas? Di sini dikatakan, lihat. Pasti! Kaget ya? Sengaja. Anda tahu? Kehidupan yang gak berbuah, Anda tahu? Masa depannya satu. Ulang. Kristen yang hanya bertumbuh, yang urus diri sendiri, ngotak-ngatik dari zaman kekinian sampai kekekalan, dari alfa dan omega, hidup Anda cuma ngurus dirimu sendiri, ngurus keuntunganmu, ngurus hidupmu, aku, I, me, dan aku. Alkitab bilang, pasti ditebang. Dan dibuang ke dalam api. Ini gak ada isu keselamatan, Anda tetap selamat. Tapi Anda gak berkualitas hidup di dunia. Halo? Saya mau ngomong ya. Kualitas akan cenderung memasarkan dirinya sendiri. Setuju gak? Kualitasmu Anda gak butuh tim sukses. Kualitaslah yang akan memasarkan dirinya sendiri. Tepuk tangan yang serius.
Gitu. Oke? Tuh. Jadi ternyata Alkitab bilang ini. Orang akan berbuah kalau Anda memperhatikan, Anda menoleh persoalan akar. Pak, Bu, sejauh mana Anda berbuah hanya sejauh kedalaman akarmu. Kenapa akar penting? Karena akar menentukan ketinggian. Yang bikin saya nyaman di sini, tahu nggak apa? Ya. Apa? Coba, apa? Udah lompat-lompat loh ini. Itu pemain kiper udah mulai. Itu pertanda gini, 10 menit lagi Pak. Siap bos, mainkan. Saya submit penuh. Coba. Pondasi ini, akar, dasar, itu menentukan ketinggian. Jadi tahu nggak? Bukan seberapa berat persoalanmu. Bukan. Tapi seberapa dalam akarmu. Karena kalau akarmu dalam, apapun yang ditumpuk di atasnya, pasti naik. Halo? Jadi orang yang suka, berat perjalanan ini. Aduh, sampai lagu Ebit GAD Anda comot. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Saya mau kasih tahu, kenapa berat buat Anda? Karena persoalan akar. Enggak dalam kok. Karena kalau kokoh, dalam, apapun yang ditumpuk, naik enggak? Pernah lihat Anda tumpuk barang? Tanpa pondasi, melayang-layang gitu? Kayak roh Allah melayang-layang? Enggak ada. Dia naik ke atas karena dia punya kekokohan ke dalam. Jadi Kristen-Kristen yang gampang diterpa badai itu. Sudah pasti. Kristen dangkal. Tuh kan, benar. Ngelihat saya itu dengan beragam wajah. Ya, dalam hati amin. Di mulut ini, benar pastor. Yes, amin. Halo? Perhatikan baik-baik akarmu. Bapak Ibu masih ingat waktu Yesus kasih perumpamaan? 2 jenis orang Kristen yang bangun rumah? Anda tahu nggak? Rumah itu nggak terlihat kokohnya. Atau rumah itu baru terlihat kokohnya waktu badai datang. Selama nggak ada badai, sama. Wah, kalau lagi nyanyi. Hidupku ada di tanganmu. Kau berikan rancangan yang terindah. Memang gitu, rumah itu gitu. Sebelum datangnya badai, mirip, sama. Anda tahu nggak? Sampai Yesus kasih perumpamaan. Rumah yang dibangun di atas pondasi, di atas dasar batu karang sama pasir kan? Ingat? Jenis rumahnya sama. Mau 10 kali 20, KPR atau langsung bayar lunas, terserah. Terserah. Tapi tahu nggak? Yesus langsung kasih contoh. Lalu datanglah 3. Hujan, hancurkan atap. Angin, diserang struktur. Banjir, diserang pondasi. Oh, Yesus itu pintar banget loh. Oke, dia kasih contoh di mana serangannya menyentuh seluruh sudut rumah. Atas, atap, hujan. Angin kencang apa? Pondasi. Struktur. Lalu banjir itu menghantam pondasi. Dan tahu nggak? Kata yang dipakai di situ bukan lalu datanglah hujan atau banjir atau angin. Nggak ada kata atau di situ pakai kata dan. Datangnya korporat. Datangnya bersama-sama. Anda di posisi yang nggak tahan goncang. Pak, Bu, dengar. Area di mana Anda nggak beres, di area itu iblis hancurkan hidupmu. Nggak beres di area uang, menderita Anda. Nggak beres di area hubungan, selamat datang. Iblis cungkir balikan hidup Anda. Oke? Anda nggak beres di area integrity, tamat riwayatmu. Karena untuk bersih hati ongkosnya mahal. Perhatikan akarmu. Hey, New Life Church,
perhatikan baik-baik akarmu. Cepat kokohkan, cepat beresin. Kalau beberapa akar hidupmu gak kuat. Yang kedua. Cepat, yang kedua. Nih, tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4-5. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah. Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sampai untuk membacanya ini. Harusnya Anda kasih highlight. Alkitab bilang ini. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan apa? Aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, bos. Jadi tahu nggak? Gimana cara supaya Anda berbuah banyak? Tinggal. Halo? Makanya tertanamlah. Mana ada orang berbuah kalau nggak pernah tertanam, bos? Halo? Enggak ya? Enggak ya? Halo? Tertanam. Karena orang yang tertanam pasti berbuah. Halo? Pak, Bu, jangan hidup nomaden ya. Anda tahu nggak? Kain itu menderita di Alkitab. Karena Tuhan bilang kamu akan menjadi pengembara seumur hidup. Anda tahu nggak spirit pengembara? Nggak punya rumah. Rumah itu bikin rasa aman. Ditegur, nggak apa-apa. Yang penting aman. Anda tinggal di rumah dengan orang tua kan? Emang orang tua nggak pernah tegur Anda? Banyak orang Kristen suka dinasihati, tapi nggak suka ditegur. Padahal Alkitab bilang teguran itu blessing loh. Halo? Oke? Yuk, tertanam yuk. Karena begitu Anda tertanam dan ditanam, pasti Anda berbuah. Yang terakhir. Benar-benar yang terakhir. Yuk, saya udah simpan ini. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata kepadamu? Aku, Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mau berbuah? Mau? Matilah. Sombonganmu belum mati. Berat, bos. Halo? Halo? Beberapa dari Anda itu belum mati di area pengakuan. Rasanya gini, orang harus akui Anda dulu supaya itu meningkatkan derajat keberhargaanmu. Gawat, masa keberhargaan ditentukan dari jumlah like? Halo? No, gak ada urusannya. Halo? Beberapa dari Anda gak siap mati di area penghargaan. Kebalik, Yesus itu kebalik dengan Anda. Yesus itu waktu dia tahu dia punya semuanya, dia putuskan jadi hamba. Begitu kita tahu, kita punya semuanya. Kamu belum tahu siapa aku ya? Bayangkan, gawat. Sementara Yesus, kamu tahu siapa saya? Saya putuskan layani kamu. Anda tahu gak hari ini yang saya lakukan selama 3 kali ibadah? Saya menghamba buat gereja lokal ini. Itu sejak awal. Saya putuskan saya menghamba. Saya layani semua orang. Amin. Anda tahu gak? Satu-satunya gaya hidup yang gak bisa dicontek sama iblis adalah kehambaan. Karena iblis suka ketinggian. Halo? Makanya gini, sedikit-sedikit kalau Anda jadi hamba. Udah mirip Yesus Anda. Halo? Mati ya? Di pernikahan gimana? Pak, Bu, saya mau kasih tahu ya. Dibutuhkan 2 orang untuk bertengkar.
Tapi hanya dibutuhkan satu orang untuk memenangkan pertengkaran. Halo? Oke? Makanya pesan saya, cepat-cepat mati. Mati. Anda tahu nggak? Begitu Anda di titik terendah karena orang nggak hargai Anda, di titik itulah baru kerohanian Anda lahir. Selama, Anda pernah lihat, ini saya mau selesai ya, mau selesai. Ini udah yang terakhir, abis ini pulang ya. Jadi melor-melor dikit gak apa-apa ya pastor ya. Itu Anda pernah lihat keset? Kalau Anda bertamu di rumah orang, bahkan keset aja. Itu memberitakan nama Yesus loh. Saya datang di sebuah rumah, kesetnya aja Yohanes 3:16. Sampai mau nginjek, aduh Yohanes 3:16. Jadilah hamba. Anda tahu gak? Kalau Anda udah paling titik terendah, gimana orang bisa jatuhkan Anda? Lawang Anda udah paling rendah kok. Orang yang ada di ketinggian, gampang kebanting. Oke, layanilah. Oke, New Life Church, ngarmai gue. Pastor, nilai kami kehambaan. Kalau itu nilaimu, Yesus itu dimanifestasikan secara real. Kenapa? Karena Anda sedang memperagakan nilai utamanya. Menghamba. Amin. Jadi hari ini kita belajar apa Bapak Ibu? Pulang dari sini cek ATM Anda. ATM-nya maksudnya apa? Akar tinggal mati. Ya, cek ATM-mu ya. Ya, cek ya. Gak usah kasih sama saya, gak usah. Akar tinggal dan mati. It is finished. Selesai. God bless you all. Oke? Hari bangkit berdiri. Saya pikir, hari bangkit berdiri. Saya pikir saya serahkan ke Pastor Irwan. Oke. Teman-teman worshiper silakan saya serahkan Pastor Irwan. Boleh sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu? Ya. Thank you buat respon Anda.